Selamat datang di video pembelajaran IPA. Saya Uli dari SMP Pandu Bandung. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang sel. Nah, pada video pembelajaran ini yang dibahas yaitu terkait sejarah, struktur dan fungsi, serta pengelompokan dari sel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Sel. Apa itu sel? Bahasan mengenai sel dan lainnya akan lebih jelas dalam video pembelajaran ini. Nanti kita akan berbicara terkait sekilas sejarah penemuan sel, struktur dan fungsi sel, serta klasifikasi atau pengelompokan sel. Dalam sejarah perkembangan teori sel, sebenarnya ada beberapa tokoh yang terlibat di dalamnya. Namun di sini hanya akan dibahas 5 tokoh dengan 4 teori sel yang berbeda. Yang pertama ada Robert Hooke. Hooke merupakan ilmuwan yang pertama kali mengemukakan atau menemukan konsep sel. Berdasarkan hasil penelitiannya, Hooke menyimpulkan bahwa sel ini berbentuk gabus yang kosong. Selanjutnya ada Brown. Nah, menurut Brown, ternyata sel ini tidak kosong, melainkan ada isinya. Nah, salah satu isinya dia kenal dengan inti sel atau nukleus. Selanjutnya, ada Sladen and Swan. Nah, yang ini adalah 2 tokoh yang berbeda dengan pemikiran yang hampir sama, yang menyatakan bahwa sel ini menyusun dari makhluk hidup. Dan ini lebih kompleks lagi. Selanjutnya ada Rudolf Virchow yang menyatakan bahwa sel yang ada hari ini itu berasal dari sel sebelumnya, atau lebih dikenal dengan istilah omne cellula est cellulae, bahwa sel berasal dari sel sebelumnya. Selanjutnya, apa itu sel dan bagaimana struktur serta fungsi dari sel? Untuk membahas hal tersebut, mari saksikan tayangan berikut ini. Ikhtisar struktur sel. Translate by Vira Riza. Sel adalah unit fungsi terkecil dari organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan. Tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel-organel yang meliputi bagian inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik, tapi tidak terkandung di dalam inti sel. Sel prokariotik akan selalu bersel satu, atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, yaitu pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan, dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleolus, yang merupakan struktur di mana ribosom akan dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting, mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma, yang merupakan cairan seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma, atau
melekat pada retikulum endoplasma yang kadang-kadang disekat dengan Re. Ada dua jenis Re. Re kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan Re halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan, seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma melalui vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, yang kadang-kadang disebut dengan badan Golgi, akan menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, lalu mereka akan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau menambahkan bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Pada tumbuhan, vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di sel tumbuhan, vakuola sentral berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang akan memecah puing-puing sampah pada sel. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Selama proses yang disebut dengan respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi akan memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya dengan menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen, seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus, yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme, seperti tumbuhan yang fotoautotropik, mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana terjadinya fotosintesis. Ini berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka, sebagai pendukung bentuk dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya beberapa sel miliki. Dapat dilihat sebagai berikut. Pada sel hewan misalnya, saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap untuk menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagella. Beberapa bakteri memiliki flagella. Sebuah flagella seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagella adalah sel sperma. Dalam tayangan tersebut, jelas mengenai apa itu sel dan apa itu organel serta fungsinya masing-masing. Kalau kita tarik sebuah kesimpulan, sel memiliki definisi sederhana yaitu unit struktural fungsional terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sel ternyata ada yang namanya organel dengan fungsinya masing-masing serta karakteristiknya masing-masing. Selanjutnya, kita akan bahas pengelompokan sel atau klasifikasi dari sel. Nanti, pengelompokan yang pertama dilihat dari jumlah sel. Yang pertama ada istilah uniseluler dan yang kedua multiseluler. Unisel itu artinya satu. Jadi, makhluk hidup unisel hanya tersusun atas satu jenis sel saja. Siapa makhluk hidup yang termasuk di dalamnya? Di sini saya ambil sampel ada paramecium, amuba, bakteri, dan ragi. Ragi ini kelompok jamur-jamuran ya. Selanjutnya ada multisel. Kalau multisel intinya lebih dari 2.
Salah satu contohnya adalah bisa kita, manusia, bisa hewan, dan tumbuhan-tumbuhan lain. Nah, di sini saya hanya mensampelkan yaitu manusia dan gambaran dari multisel itu seperti apa. Oke, yang kedua adalah dilihat dari ada tidaknya membran inti. Ada dua. Yang pertama ada prokariotik dan eukariotik. Kita perhatikan dulu gambar bahwa yang pertama prokariotik dan eukariotik sama-sama memiliki DNA. Namun apa bedanya? Bedanya adalah pada prokariotik DNA-nya tidak terbungkus, artinya dia acak-acakan. Sedangkan pada eukariotik DNA-nya terbungkus oleh membran inti. Jadi itu bedanya. Kalau prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik memiliki membran inti. Selanjutnya bergerak ke sebelahnya, di sini ada perbedaan. Apa sih yang membedakan prokariotik dan eukariotik? Jelas, prokariotik itu lebih sederhana, organelnya sedikit, kecil, dan DNA-nya tadi tidak terlindungi. Terlindungi oleh siapa? Oleh membran inti. Ingat, oleh membran inti, bukan oleh membran sel. Dan siapa contoh dari prokariotik? Yaitu kelompok kingdom Monera. Lalu eukariotik adalah kebalikannya. Ya, siapa yang termasuk eukariotik? Yaitu 4 kingdom sisanya. Bisa dari protista, lalu ada fungi, plante, dan animalia. Kalau kita menganut pada sistem 5 kingdom. Bahasan selanjutnya yang penting juga adalah kita harus bisa membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Bisa dilihat pada gambar, di sini rumit sekali secara struktur baik pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Untuk membedakannya, secara sederhana saja kita bisa lihat dari bentuknya. Kalau sel hewan biasanya bentuknya tidak teratur, tidak beraturan, atau lebih membulat lah ya. Kalau sel tumbuhan biasanya lebih kaku, lebih rigid, lebih tegas garis-garisnya. Jadi jelas ya, kalau sel hewan dia biasanya agak membulat, sedangkan pada sel tumbuhan dia biasanya ada garis-garis tegas atau kaku atau istilah kerennya rigid. Itu membedakan sel hewan dan sel tumbuhan yang pertama. Selanjutnya, tentu saja selain dilihat dari bentuknya, kita harus bisa melihat sampai ke bagian dalam. Nah, di sini jelas sebenarnya ya, kalau kalian mau membandingkan satu persatu bisa. Namun, untuk mempermudah, saya akan memberikan semacam jembatan keledai untuk membandingkan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sebenarnya ini hanya beberapa aspek yang saya bandingkan. Di sini ada jembatan keledainya yaitu di, klo, fak, no, li, sen. Di itu untuk dinding sel, klo untuk kloroplas, faknya untuk vakuola, no-nya artinya tidak, dan li-nya lisosom, dan terakhir sen-nya sentriol. Apa artinya ini? Jadi, dinding sel, kloroplas, dan vakuola ini dimiliki oleh sel tumbuhan. Tetapi di sel tumbuhan tidak akan pernah ditemukan yang namanya lisosom dan sentriol. Jelas ya? Dinding sel, kloroplas, dan vakuola ditemukan pada tumbuhan, tetapi di tumbuhan tidak akan ditemukan lisosom dan sentriol. Begitupun sebaliknya. Pada hewan akan ditemukan lisosom dan sentriol, tetapi tidak akan pernah ditemukan dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Oke, pada video tadi kita sudah membahas mulai dari sejarah perkembangan teori sel, lalu struktur dan fungsi dari setiap organel sel, dan klasifikasi sel, serta bagaimana cara membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan. Saya berharap video ini bisa kalian gunakan untuk mempelajari mengenai sel. Tadi jelas ya, saya ulangi lagi bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, unit struktural fungsional terkecil dari makhluk hidup ya, dengan di dalamnya ada organel-organel.
Nah, video ini saya harapkan bisa membantu kita mempelajari sel dalam kondisi yang kurang menguntungkan, yaitu belajar dari rumah atau PJJ. Ya. Tetap semangat walaupun kondisinya memang harus seperti ini kembali. Jadi selalu semangat. Dengan kondisi apapun kalian harus tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik. Terima kasih.